Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan membawakan sebuah cerita yang cukup melegenda di Kabupaten Tulungagung, yaitu legenda Gunung Budak. Legenda Gunung Budak ini diperankan oleh 3 orang. Yang pertama adalah Joko Bodo. Ini adalah Joko Bodo, pemuda yang sangat patuh pada orang tua. Dia termasuk pemuda yang baik hati. Yang kedua adalah Roro Ringgit. Roro Ringgit ini adalah seorang putri yang nanti akan bernama Roro Kembang Sore. Yang terakhir adalah ibunya Joko Budak, yang biasa dipanggil masyarakat sekitar itu memanggilnya adalah Mbok Rondo. Cerita dimulai saat Roro Ringgit dikejar-kejar oleh Adipati Petak. Sebenarnya Roro Ringgit itu dalam keadaan yang sedang bersedih karena kekasihnya, yaitu Lembu Peteng, baru saja meninggal. Dia lari menyusuri gunung, bukit dan lain sebagainya, lalu bertemu dengan Joko Bodo. Kisanak, sembunyikan aku dari orang-orang jahat itu, Kisanak. Baik Tuan Putri, silahkan bersembunyi di gubukku, Tuan Putri. Terima kasih, Kisanak. Sampai suasana betul-betul aman, akhirnya dengan senang hati Joko Bodo mau mengantarkan Roro Ringgit ke rumahnya, yaitu di daerah pegunungan Gunung Bulu. Saya antarkan pulang, Tuan Putri. Saya harap Tuan Putri bisa sampai di rumah dengan aman. Terima kasih Kisanak. Terima kasih mau mengantarku pulang. Mereka berdua pun akhirnya menuju ke Gunung Bulu. Beberapa hari kemudian, Joko Bodo hendak ke rumah Roro Ringgit. Untuk apa? Dia ingin mempersunting Roro Ringgit. Dia berpikir bahwa Roro Ringgit adalah seorang wanita yang cantik, mulia. Sampai di rumahnya, dia langsung mengutarakan keinginannya. Joko Bodo berkata, "Tuan Putri, izinkan aku untuk mempersuntingmu. Hari ini aku ingin melamarmu, Tuan Putri." Lalu Roro Ringgit berpikir, waduh, dia adalah pemuda yang baik hati. Tidak mungkin aku menolaknya. Baik Kisanak, aku bisa menerimamu dengan satu syarat. Apa itu, Tuan Putri? Kamu harus mau bertapa budak. Bertapa budak, Tuan Putri? Iya Kisanak, kamu harus bertapa selama 40 hari 40 malam dengan budak. Kamu tidak boleh mendengarkan apapun di sekitarmu, termasuk panggilan namamu. Kamu sanggup melakukannya? Sanggup Tuan Putri, akan saya laksanakan. Lalu Joko Bodo memutuskan untuk memulai pertapaannya. 10 hari, 20 hari, 30 hari, sampai pada 40 hari dia bertapa budak atau topo budak. Bagaimana dengan ibunya, Mbok Rondo? Dia di rumah sendiri, bingung. Anak semata wayangnya yang dia cintai tidak pulang. Joko Bodo, di mana kamu, Nak? Dia mencari di bukit, di lembah, di gunung, sampai akhirnya dia menemukan ada seorang pemuda yang sedang bertapa.
Dia panggil, apakah itu anakku ya? Dia makin mendekat. Oh iya, itu anakku. Bodoh, Joko bodoh, itu kakakmu nak, katanya. Tapi Joko bodoh tidak menjawab sama sekali. Bodoh, apakah itu kamu nak? Dia pegang tangannya, tetap tidak menyaut. Sampai akhirnya keluar kata-katanya yang mengandung tuah dari seorang ibu kepada anaknya. Kamu kok diam saja bagai batu? Ibu panggil kamu gak menyaut nak. Dan akhirnya saat itu juga Joko bodoh berubah menjadi batu. Dengan sangat menyesal, ibunya menyesali semua perkataannya. Aduh nak, kamu betul-betul jadi batu. Maafkan ibu nak. Akhirnya dengan tertunduk, ibunya pulang dengan penuh penyesalan, pulang dengan air mata yang berlinang. Maafkan ibu nak. Bagaimana dengan Roro Ringgit? Ternyata dia menunggu kedatangan Joko bodoh 10 hari, 20 hari, 30 hari sampai 40 hari tidak kunjung datang. Akhirnya di hari ke-41 dia berpikir bahwa dia harus ke sana. Sebenarnya pemuda itu baik hati dan aku juga mencintainya. Aku harus ke sana. Akhirnya dia berkunjung ke pertapaan Joko bodoh. Aduh Kisana, kamu sudah jadi batu. Maafkan aku Kisana. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu, akan menutup kepalamu dengan cikra. Inilah akhir cerita dari legenda Gunung Budak. Joko bodoh yang dulunya pemuda yang gagah dan tampan, kini menjadi sebuah batu yang berbentuk orang bertapa. Orang-orang memanggilnya Joko Budak sehingga pegunungan tersebut disebut dengan Gunung Budak. Sementara di atasnya ini terdapat sebuah cikrak yang menutupi kepalanya, sehingga gunung tersebut biasa dipanggil dengan Gunung Cikrak. Sementara Mbok Rondo tinggal di rumahnya sendiri tanpa anak semata wayangnya. Bagaimana dengan Roro Ringgit? Roro Ringgit memutuskan untuk melajang sampai akhir hayatnya. Di mana? Yaitu di Gunung Bolo. Pemakamannya juga ada di sana. Baiklah anak-anak, itulah tadi cerita legenda Gunung Budak. Joko bodoh yang dulunya disebut dengan Joko bodoh sekarang menjadi Joko Budak. Sementara Roro Ringgit, seorang putri bangsawan yang cantik jelita, sekarang dipanggil dengan Roro Kembang Sore di pemakaman Gunung Bulu. Amanat dari cerita ini adalah: 1. Tetaplah jadi anak yang patuh pada orang tua. Yang kedua adalah kemanapun kalian akan pergi, pamitlah pada orang tua. Serta yang ketiga adalah tetaplah berbuat yang baik kepada sesama. Terima kasih, kami dari SDN 2 Trenceng. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.